Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dicintai, dirahmati, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini kita masih diberikan kesehatan, kemenangan untuk hadir pada kesempatan ini. Tentu tidak ada niat lain selain untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepadanya, sehingga dengan demikian insyaallah kita memperoleh keberuntungan dunia dan di akhirat. Untuk itu jangan henti-hentinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar permohonan inti kita itu adalah taqarrub ilallah. Seandainya ada pengandaian, Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita ditunda diberikan rezeki oleh Allah ketimbang ditunda untuk lebih dekat kepadanya. Artinya prioritas kita pertama kepada Allah ialah dekat. Allah dekat kepada kita, kita pun dekat dengannya. Baru yang lain-lain. Ya, jangan minta rezeki terus menerus tapi tidak pernah mohon kedekatan diri dengan Allah. Itu artinya tidak terlalu kecil permohonan kita kepada Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita menundukkan kepala sejenak, memulai pengajian kita ini sambil membacakan surah Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru kita, kemudian termasuk yang kita bahas bukunya Ibnu Athaillah pada malam ini. Semoga kita mendapatkan berkah semuanya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalah. Al-Fatihah. Baik Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan masuk cara Allah memperkenalkan diri kepada kita. Seringkali kita juga belum mengerti untuk tidak menyebut salah paham. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana Allah berkomunikasi terhadap diri kita. Terkadang kita mencari sesuatu dari Allah, sesungguhnya Allah sudah berikan terhadap kita. Masih minta lagi, seolah-olah kita tidak tahu sesungguhnya pemberian Allah yang kita minta lebih banyak dari itu, lebih besar daripada yang kita minta, tapi kita tidak sadar kalau itu adalah ganti daripada doa yang kita minta kepadanya. Mari kita lihat bagaimana Syekh Ibnu Athaillah memperkenalkan kepada kita bentuk-bentuk perkenalan Allah terhadap diri kita. Pertama, kita lihat mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu wa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun wa muqbilun biwujudi latifihi 'alaika. Artinya, apabila Allah memberimu anugerah, maka berarti Dia memperlihatkan belas kasih-Nya kepadamu. Apabila Allah menahan pemberian untukmu, artinya tidak memberikan anugerah itu kepadamu, maka berarti Dia memperlihatkan kekuasaannya terhadapmu. Dan pada semua kondisi itu Dia memperkenalkan diri kepadamu serta menghadapimu dengan kelembutannya.
Hanya ada dua, Bapak Ibu, di dalam diri kita. Apabila kita bermohon, Allah menerima permohonan kita, maka Allah memperkenalkan diri lewat jamaliyahnya, kelembutannya. Tetapi manakala kita bermohon, Allah tidak mengabulkan permohonan itu, maka Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui jalaliyahnya, ya, keperkasaannya. Tapi ketahuilah, kedua-duanya bagi Allah sama. Satu di antara dua yang Allah berikan terhadap kita, dua-duanya adalah wajah Allah yang dapat menjumpai kita. Tinggal kearifan kita menerima kenyataan itu seperti apa. Di sini kita dituntun, apapun di antara yang dua itu, maka sesungguhnya Allah, Dia telah memperkenalkan diri kepada kita dan menghadapi kita dengan kelembutan. Kelihatannya kasar tetapi justru lembut. Nah, kadang-kadang kita merasa kecewa terhadap Tuhan. Bukan kadang-kadang, mungkin seringkali. Yang kita minta tapi lain menjadi kenyataan, itu kan artinya kecewa. Ya. Kekecewaan itu sebetulnya tidak perlu terjadi seandainya kita tahu rahasia di balik itu apa. Ingat bait yang pernah kita baca sebelumnya, bahwa seandainya kita mengenal hikmah di balik penolakan permohonan kita kepada Allah. Saya ulangi, seandainya kita memperoleh pengetahuan hikmah di balik penolakan permohonan kita kepada Allah, maka sesungguhnya kita akan merasakan jauh lebih indah ketimbang seandainya permohonan itu dikabulkan Allah. Persoalannya adalah tidak semua orang diberi pengertian langsung oleh Allah untuk memahami hikmah di balik penolakan itu. Ya. Guru kita mengatakan, Syekh Ibnu Taimiyah, seandainya kita diberitahu oleh Allah hikmah di balik penolakan permohonan kita, maka pengenalan itu akan jauh lebih nikmat ketimbang seandainya seluruh permohonan itu dikabulkan. Ya, kalau kita masih menggunakan logika, kalau kita masih menggunakan ukuran-ukuran materi, itu susah dimengerti. Tetapi saya yakin pernah kita merasakan ini, Bapak. Allah tidak mengabulkan yang kita minta, tapi perasaan puas dalam hati itu ada. Belum tentu perasaan selegah seperti itu, seplong seperti itu bisa kita rasakan seandainya Allah mengabulkan permohonan kita. Iya. Inilah yang dimaksud antara lain bait ini. Manakala Allah memberimu anugerah, berarti Dia memperlihatkan belas kasihnya terhadapmu. Ya. Jadi ada dua sifat Allah, jamaliyah dan jalaliyah garis besarnya. Sifat-sifat kejantanan dan sifat-sifat apa lawannya jantan? Femininity, kelembutannya. Ya. Dua-duanya itu wajah Tuhan. Kitalah yang harus arif kalau Allah memberikan permohonan yang kita beri, yang kita mohon kepadanya, berarti akan tampil di hadapan kita wajah Ar-Rahmannya, jamaliyahnya. Tapi kalau tidak, maka yang datang kepada kita itu adalah wajah jalaliyahnya, ketegarannya, kejantanannya. Ya. Kejantanan itu melahirkan sikap-sikap rububiyah. Ya, bukan sikap ubudiyah. Saya ulangi. Kalau Allah menampilkan sifat atau wajah kejantanannya, masculinity-nya, maka itu artinya kita diminta untuk menampilkan sifat-sifat ubudiyah kita.
Tapi sebaliknya, manakala Allah memenuhi seluruh permohonan kita, maka Allah menampilkan sifat jamaliyahnya, kelembutannya. Maka di situ kita seolah-olah yang menonjol sifat rububiyah kita. Ada cross di situ. Apa perbedaan sifat uluhiyat atau rububiyat dengan sifat ubudiyat? Sikap-sikap dan sifat-sifat ubudiyah kita itu kehinaan diri kita sendiri, ya. Menampilkan rasa kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu positif. Ya. Sebaliknya, menampilkan sifat-sifat rububiyat atau uluhiyat, ya sebutlah ketuhanan dalam diri kita, di hadapan kelembutan Allah, jamaliyahnya Allah, maka itu juga positif. Agak kurang pas, ya, kalau Allah menampilkan diri sebagai sifat jalaliyah, ketegaran, kekuasaan, kejantanan. Tapi kita sebagai hamba menampilkan sifat-sifat rububiyah kita, berarti di sini negatif. Nah, jika kita ingin memperoleh nyala lampu seperti ini, memberikan penerangan terhadap kita, itu pasti ada connecting antara negatif dengan positif. Negatif positif itu akan melahirkan cahaya. Kalau sifat-sifat jalaliyahnya Tuhan kita gunakan menjemput Tuhan dengan sikap-sikap rububiyah kita, positif lawan positif, terbakar. Atau sebaliknya, Allah menampilkan diri dengan sikap-sikap, sifat-sifat jamaliyah, kelembutan, keindahannya. Sementara kita juga menampilkan sikap-sikap dan sifat-sifat jamaliyah kita. Itu juga aksentuasinya dalam masyarakat itu nanti tidak terlihat. Akhirnya tidak memberikan cahaya. Ini juga nasihat buat kita, terutama suami istri. Kalau suami lagi marah, ibu jangan marah, ya, gantian. Udah biarin aja keluar dulu. Gimana Pak, sudah ya? Tunggu dulu, masih ada. Yuk keluarin. Gimana, sudah? Ya sudah. Nah, sekarang giliran saya marah lagi. Jadi gantian marah. Sudah. Nah, terus solusinya apa? Ya, udah saling mengerti. Tapi kalau tidak ada yang saling pengertian, sama-sama berebutan di situ, tidak ada pencahayaan. Jadi ada dua sifat Tuhan di sini. Dua-duanya harus diterima karena itu juga memberikan efek terhadap diri manusia dan kita semua. Kalau Allah datang dengan kelembutannya, maka Dia akan memberikan rahmat yang kita minta. Kalau Allah tidak mengabulkan permohonan kita, maka yang datang itu adalah sifat-sifat kekuasaannya. Maka di balik kekuasaan Tuhan itu sesungguhnya ada kelembutan pada diri kita. Ya. Karena kalau orang semua yang selalu datang kepadanya adalah sifat-sifat jamaliyahnya Tuhan, tidak pernah menderita orang itu, tidak pernah merasakan kesulitan orang itu, maka biasanya orang itu susah untuk mendaki. Dia termanjakan oleh situasinya sendiri. Orang yang banyak berhasil itu justru adalah orang yang ditempah oleh pengalaman.
Pengalaman pahit bisa melahirkan ujung kehidupan yang indah. Tapi pengalaman manis di masa awal itu akan menjanjikan kepahitan hidup di masa akhir. Ini rumus-rumus kehidupan. Cara untuk melanggengkan kebahagiaan, ya dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka semakin harus lebih banyak sujud, ruku, puasa, amalan-amalan yang kita lakukan terhadapnya sebagai tanda kehambaan diri kita terhadapnya. Ya. Berikut nah ini dia. Rahmat dibalik penolakan Allah. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Penolakan dari Allah terasa pedih bagimu hanya karena engkau tidak mengerti rahmat Allah dibalik penolakan itu. Kita jangan putus asa dengan penolakan. Apakah itu penolakan cinta, apakah itu penolakan doa, apakah itu penolakan permohonan dimanapun, selalu di balik penolakan itu ada rahmat Allah yang kita tidak sadari. Makanya ini disebutkan di sini, penolakan dari Allah terasa pedih bagimu. Kenapa pedih? Lantaran engkau tidak mengerti rahmat Allah di balik penolakan itu. Banyak sekali di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini membenarkan statement ini. Untungnya kalau saya memenuhi panggilan itu, maka saya ikut di dalam bus yang kecelakaan itu. Untungnya kalau saya dulu tidak seperti ini, mungkin saya ikut seperti mereka. Ya, untung ya. Jadi selalu ada perasaan-perasaan untung seperti ini manakala penolakan itu terjadi pada diri kita. Ya. Mana yang lebih baik? Statement untung ya, daripada kita mengatakan sayang sekali dia mati. Ya, sayang sekali anak itu baik sebetulnya, tapi sayang dia terjerambab. Sayang. Nah, jadi kata sayang dan untung, sayang itu melekat pada penolakan. Saya ulangi, kata untung itu seringkali melekat pada penolakan, sayang itu seringkali melekat pada penerimaan. Ya, semua tawaran dia penuhi, ya oke, ikut. Nah, begitu dapat musibah, sayangnya dulu orang itu bagus sebetulnya, tapi dia dipengaruhi oleh terlalu cepat ingin memperoleh sesuatu, sayangnya. Nah, itu kan negatif ya kan? Tapi sebaliknya kalau kita balik ya, kalau Allah menolak permohonan kita, biasanya ada kata-kata untungnya dia. Ya, untung saya tidak ada pada waktu itu. Untung saya ada undangan lain. Untung. Nah, jadi di balik penolakan itu ada untung. Tapi di balik penerimaan itu seringkali ada sayang. Sayang dalam pengertian negatif, untung dalam pengertian positif. Nah, ini bukan sekedar untuk menghibur diri, kompensasi daripada kegagalan, tidak. Seandainya tidak ada pembenarannya yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, bolehlah kita katakan seperti ini, itu kan caranya agama membujuk manusia. Kompensasinya seperti itu untuk agar manusia sabar. Padahal sesungguhnya enggak. Itu bisa kita terima seandainya tidak pernah terbukti bahwa kata untung melekat pada kata penolakan itu sendiri. Tapi rata-rata hampir semua kita lihat bahwa justru penolakan itu kalau orang arif menindaklanjuti, maka itu akan memicu keberhasilan. Ya. Kadang-kadang tidak terungkapkan, tetapi sejarah yang akan mengungkap. Ya. Kita nggak mungkin mengatakan
untung ya bapak saya meninggal waktu kecil sehingga saya bisa tertantang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Keringat. Tidak pernah kita ucapkan itu kan. Tapi sejarah yang mengungkapkan bahwa dengan kematian orang tua kita waktu kecil, maka kita tertantang untuk mandiri dalam kehidupan. Nah, hikmahnya apa? Melejit, melampaui orang-orang yang lengkap orang tuanya kan. Inilah arti kehidupan. Ya. Hanya kita terlalu dipengaruhi oleh materi ya di dalam kepala kita. Seolah-olah segala-galanya harus diukur dengan hari itu juga dan materi. Kita tidak pernah bersabar untuk menunda sejenak, mengambil kesimpulan dalam diri kita bahwa oh iya ya. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita kecewa karena permohonan kita ditolak, ambil air wudhu, kemudian sholat, tafakkur sejenak, renungkan, ini pasti ada hikmahnya. Akhirnya terasa, oh iya ya. Tapi kalau kita tidak pernah memberikan kesempatan terhadap rohani kita mencerna problem yang kita hadapi, udah, bunuh diri lah, ngamuk lah, piring meluncur, pintu mobil rusak, semua disemprot dan seterusnya. Akibatnya apa? Rusak semuanya. Tapi kalau kita mencoba memikirkan, menghayati apa di balik ini semuanya, nah itu terlihat itu. Oh iya ya. Kalau hari itu nggak muncul, maka minggu depan. Kalau minggu depannya nggak muncul, tunggu bulan depan. Kalau bulan depan nggak muncul, tahun depan. Kalau nggak pernah muncul dalam kehidupan, oh iya, rupanya Tuhan savingnya di akhirat ini. Saya baru rasakan sekarang ini Tuhan, untung Engkau tidak memberikan kepuasan itu, pembalasan itu di dunia. Karena seandainya Engkau memberikan saya pahalanya itu di dunia, mungkin saya pakai untuk takbur, lupa diri terhadap Engkau. Untung Engkau menunda memberikan balasan kebaikan saya itu. Semuanya saya peroleh di akhirat ini. Maka tidak ada waktu untuk ria. Seandainya Engkau memperkenalkan kami bahwa ini adalah pahala, ini adalah reward daripada kebaikan Anda, susah mempertanggungjawabkannya. Ya. Kita melakukan kerja keras untuk kemanusiaan. Ya. Tapi kok pahalanya nggak ada? Bukan pahala, ini nggak ada balasannya Tuhan terhadap kita. Sampai mati kita tidak pernah mendapatkan rewardnya. Tuhan Maha tahu di situ kalau kami memperkenalkan, kalau kami membalas kebaikan kamu terhadap orang lain pada waktu kamu masih hidup, kamu nanti akan menggunakan kebaikan itu mabuk, ria, sehingga nanti pahalamu habis di akhirat. Lebih baik kami tidak berikan rewardnya di dunia ini, nantilah sekalian di akhirat bertumpuk di situ. Terima kasih Tuhan, baru saya tahu betul kalau Engkau memberikan saya waktu kami masih hidup di dunia, watak saya tidak tahan terhadap pujian. Begitu orang memuji saya bisa muntahkan segala-galanya. Ya. Kita jarang sekali untuk melihat diri kita sendiri pada saat kita sedang kecewa. Pada umumnya kita selalu melihat keluar kalau diri kita sedang kecewa. Teman saya sudah hebat, saya masih seperti ini. Ini gara-gara siapa ini saya begini ini? Iya kan? Bawaannya nanti itu marah, tepuk tangan iblis kita kan. Tapi kalau kita melawan diri kita sendiri, ini kata Syekh Ibnu Athaillah, innama yu'limukal man'u li adami fahmik anillahi fihi. Penolakan dari Allah terasa pedih bagimu hanya karena engkau tidak mengerti rahmat Allah di balik penolakan itu. Logikanya kalau kita diperkenalkan hikmah di balik penolakan itu, maka niscaya jauh lebih nikmat ketimbang seandainya Allah memberikan permohonan kita itu. Betapa banyak orang yang dipenuhi permohonannya tidak bahagia. Saya dulu bermimpi memiliki tas bermerek ini, tapi begitu saya miliki,
kok rasanya biasa-biasa tuh, cuma 3 kali dipakai ke pesta, udah nggak mau pakai lagi. Nah, tapi pada saat kita ditolak dan diberikan pemahaman oleh Allah, merasakan hikmah di balik penolakan itu, jauh lebih nikmat dan jauh lebih langgeng perasaan nikmat kita ketimbang memperoleh tas bermerek itu. Kalau rumus kehidupan ini bisa kita pahamkan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, maka niscaya tidak ada beban hidup. Beban hidup kita itu karena kita terlalu overloaded, ingin meminjam patron kehidupannya orang lain dipakai pada diri kita, salah. Yang kedua, kelemahan kita menggunakan kehidupan standar-standar kehidupan orang lain dalam menjalani kehidupan itu juga berat. Kita sesungguhnya tidak suka dengan pakaian yang seronok ini, tapi karena ini pemberian panitia pengantenan harus dipakai, ya terpaksa kita pakai. Pada hati kita tuh berontak. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ketahuilah untuk kita semuanya bahwa yang paling nikmat itu adalah menggunakan ukuran diri kita sendiri. Cuma resikonya kita harus tahan diri kita agar tidak malu. Tahan diri kita untuk kebal menerima cemoohan orang lain. Nah, tapi kalau kita mampu melakukan pertahanan diri seperti ini, sudahlah, itu surga datang lebih awal di dalam kehidupan kita. Apa itu surga? Merasa tenang. Apa itu neraka? Merasa tidak tenang. Kita sulit untuk tenang kalau didikte oleh patron kehidupan orang luar sana. Sebetulnya kita tidak ingin ini cukuplah rumah seperti ini, tapi desakan-desakan, wah masa pelit banget, itu dulu nggak pernah diganti perabotannya dan seterusnya. Padahal sama-sama TV, hanya mereknya yang berbeda. Nah, di situ kita berlomba dengan nafsu kita sendiri. Kalau kita mampu untuk menunda kesenangan, maka ada kesenangan luar biasa akan datang tanpa pernah terduga sebelumnya. Rumus kehidupan sederhana yang seperti ini, tapi itu justru mengundang surga. Surga itu Bapak Ibu sekalian ada 2 macam. Surga di dunia, fid dunia hasanah, dan surga di akhirat, wa fil akhirati hasanah. Surga di dunia adalah kesediaan untuk menerima kenyataan hidup kita, memaafkan diri kita sendiri. Dan surga di akhirat pasti kita akan peroleh kalau kita lolos dari surga dunia seperti itu. Subhanallah. Dan sebaliknya, neraka bisa datang lebih awal di dunia manakala kita merasakan diri kita itu penuh dengan kekecewaan. Kenapa orang kecewa? Karena tidak ikhlas menerima dirinya sendiri kan. Kalau kita mau menerima diri kita sendiri, walaupun bersaudara kita ditakdirkan jadi miskin seperti ini, saudara kita sendiri yang kaya seperti itu, alhamdulillah saudara kita kaya, bukan orang lain. Jangan mengatakan, masa dia bisa kaya kita tidak boleh. Ini gara-gara warisan yang salah bagi kemarin itu. Udah bertengkar, orang tuanya di kuburan itu tersiksa gara-gara pertengkaran anaknya di kemudian hari. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, undanglah surga masuk lebih awal dalam dirinya sendiri, tolaklah neraka masuk lebih awal dalam dirinya sendiri. Kalau ini sudah bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian, pasti khusyuk dalam salat, pasti semuanya indah, dan kita tidak pernah merasakan beban kehidupan. Hanya karena kita tidak berani memulai saja. Begitu kita berani memulai kehidupan baru seperti ini, ternyata memang iya benar. Dan pada akhirnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apa yang kita khawatirkan semula nanti akan jadi kere, nanti akan jadi, ternyata juga enggak. Tidak mungkin kekasih Tuhan akan dibikin menderita dunia akhirat.
Orang kafirnya aja diberikan kemewahan kok, apalagi kekasih Tuhan. Hanya karena kita musyrik kecil aja, ragu terhadap Tuhan. Buktinya kita ragu menyerahkan diri kita kepada Allah, tapi sisi lain kita takut. Pergi juga ke dukun, pergi juga nyogok di situ dan sebagainya. Itu kan musyrik itu. Itulah akibat musyrik, menyedot energi Bapak Ibu. Selain harus beribadah setengah mati kepada Tuhan, dia juga harus nyogok orang, makan hati. Dia harus pergi ke dukun, kamu harus begini. Terjadilah loyalitas ganda, loyal terhadap Tuhan, tapi dukunnya juga minta persyaratan. Kiainya minta, bayangkan kiai baca 40 surah Yasin, datang ke kiai yang lain, ini baca 10.000 ya Latif. Yang satunya lagi, ini kamu harus baca 10.000 surah Al-Fatihah, 24 jam gak cukup hidupnya. Islam itu bukan amalan oriented, ya, tetapi penghayatan oriented. Jangan melakukan lebih daripada yang ditakarkan oleh Allah. Makanya itu salat isya jangan 100 rakaat sekalipun enjoy. Salat subuh mentang-mentang enak dengan Tuhan, bisa nggak ditambah 10 rakaat salat subuh? Nggak bisa. Pada dasarnya ibadah itu haram dilakukan, kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Tapi pada dasarnya yang non ibadah itu boleh dilakukan, kecuali yang dilarang khusus oleh Allah. Luar biasa Allah memberikan kebebasan terhadap hambanya. Subhanallah. Nah, kita diajak untuk merenung Bapak Ibu sekalian. Wawasan seperti ini gak ada di kantor Bapak, gak ada di pasar Tanah Abang, di mana-mana. Suasana batin kita disalahin. Nah, kalau di rumah Tuhan kan beda kan? Rumah Tuhan dengan rumah iblis beda kan? Saya nggak menganggap pasar rumah iblis loh, enggak. Artinya rumah yang menantang kita untuk hidup 1000 tahun, itu persis pandangan hidupnya iblis. Ya Allah, berikan aku usia sampai seumur hidup dunia ini. Oke. Ya, tetapi kalau pandangan rumah malaikat yang kita pakai, rumah Tuhan yang kita gunakan, soal panjang pendek itu urusan dia. Yang penting kita menikmati kebahagiaan dunia akhirat. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama jamaah aktif kita di Sunda Kelapa sejak dulu. Jujur saya ingin memperoleh jawaban Bapak Ibu. Apakah semakin hari semakin panjang doa atau semakin pendek doa? Semakin panjang atau semakin pendek? Jujur ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selama kita masih terlalu panjang daftar permintaan permohonan kepada Allah, itu pertanda bahwa kita masih tidak lebih hanya seonggok nafsu belaka. Kalau terlalu panjang pertanyaan, kalau terlalu panjang daftar doa, maka peluang untuk kecewa semakin besar. Tapi kalau permohonan kita semakin pendek, sebetulnya bukan pendek Bapak, terjadi pemadatan. Mungkin itu lebih tepat itu. Kemarin terurai ya, kayak mau pergi ke Carrefour itu. 1, 2, 3, 4, kayak ibu-ibu habis gajian suaminya mau pergi ke mall. List apa di situ Mbak yang kurang? Merica apa? Bawang.
udah semua, nanti jangan pulang ke rumah lagi, lupa lagi. Jadi sebelum sholat tahajud itu dia pasang 2 halaman di depan sajadahnya itu, apa, satu persatu di situ dia mohon itu. Jangan-jangan nanti ada satu poin, ya Allah suapin aku makanan. Maka yang Tuhan itu siapa sebetulnya? Jangan kita merubah Tuhan sebagai pembantu, diri kita sebagai Tuhan. Orang yang terlalu banyak permintaannya kepada Tuhan, itu cenderung memerintah Tuhan, dia yang jadi Tuhan. Berikan aku, berikan aku, berikan aku, mohon. Ya. Mbak kasih itu. Padahal dia bisa berdiri 5 langkah, teriak, Pak ini ambilin itu. Hanya karena tidak ingin bangun dari tidurnya si bos. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, manakala kita masih terbiasa dengan mudah memerintah orang, sekalipun itu anak kita, pembantu kita, pertanda apa itu? Mau menjadi Tuhan, dilayani terus. Tuhan aja nggak kayak gitu. Hati-hati. Mungkin ada hikmahnya mengapa Allah tidak membuat kita kaya raya. Mungkin ada hikmahnya kenapa Tuhan tidak melantik kita jadi pejabat tinggi. Mungkin ada hikmahnya kenapa kita tidak menjadi mantunya si siapa gitu, terserah. Karena kalau kita seperti itu, Masya Allah Bapak Ibu, orang kaya baru, orang apalah, sebetulnya kenikmatan itu adalah manakala kita mampu memfasilitasi diri kita sendiri. Kalau difasilitasi oleh orang lain gak berkah. Nah ini banyak sekali godaan Bapak Ibu. Kalau orang jadi pejabat, masa cuman tasnya ringan-ringan begitu mau diangkatkan? Pak ini protapnya begitu. Protap apa? Dan kadang-kadang kita juga merenung, ya Allah, jangan terlalu lama menjadi pejabat. Hari ini lulus, besok belum tentu gak lulus, belum tentu lulus. Terlalu banyak godaan. Jadi kalau gak ada iman di sini Bapak Ibu sekalian, jangan berani menerima tanggung jawab. Terlalu banyak risikonya. Tapi jangan khawatir kalau iman sudah ada di sini. Iman itu nanti akan menetralisir. Jadi kembali lagi di sini, penolakan dari Allah terasa pedih bagimu hanya karena engkau tidak mengerti rahmat Allah di balik penolakan. Satu yang paling sering meracuni pikiran kita, padahal itu belum tentu. Nanti kalau saya begini dihina orang atau terhina gitu. Kenapa kita takut dihina orang atau terhina? Nanti kalau begitu nanti hidupnya luhur, jujur, nggak bisa dapat apa-apa. Akhirnya orang mencemoohin kita. Percuma tinggal di Jakarta sekian lama, nggak bisa memberikan apapun terhadap keluarganya. Wah, maka dia berusaha sekuat tenaga untuk itu. Mau pulang mudik, perampokan di Jakarta merajalela. Ingin perlente pulang sedekah, tapi hasil copetan. Nah, sebetulnya makna kehidupan di dalam masyarakat kita ini perlu ditanamkan. Kenapa ini nggak lahir di dalam benak anak-anak kita? Karena di dalam pendidikan agama di sekolah tidak seperti ini Bapak Ibu. Itu terlalu hitam putih, black white gitu ya. Ini juga saya mengatakan seperti ini tantangan juga buat saya.
Kementerian Agama. Pelajaran agama kita itu terlalu heavy-nya, beratnya ke persoalan-persoalan legal formalistik, ya kan? Tidak pada penghayatan ini. Tasawuf itu nggak pernah ada di sekolah. Bahkan di masjid-masjid juga jarang pengajian tasawuf itu, Bapak. Padahal Ihya Ulumuddin diawali dengan tasawuf. Tidak ada kehidupan damai di dunia ini tanpa diawali dengan kehidupan taharah. Maka itu babut taharah. Seringkali taharah itu diartikan dengan kebersihan fisik, wudu, mandi, tayamum. Padahal taharah itu pembersihan batin juga. Akibatnya apa? Hafal semua pelajaran agamanya 9, tapi taurannya juga 9. Kurang ajarnya juga 9. Jadi pengetahuan agama itu bukan untuk mendidik moralitas, tapi untuk lulus. Raportnya tinggi-tinggi semua tuh anak tauran itu. Anak ranking-ranking itu semua. Termasuk pelajaran agamanya 9. Tapi 9 juga kenakalannya. Banyak kan seperti itu. Tidak usah cerita anak orang lain, mungkin keluarga kita sendiri juga kan. Salat enggak pernah absen, tapi juga bohong, karena itu selalu tidak terkait. Nah inilah tidak connect antara ibadah ya ibadah, moralitas sosial itu ya haji berkali-kali tapi korupsi juga. Kenapa? Karena itu seolah-olah ada dua dunia yang terpisah, belum connect antara satu sama yang lain. Ini yang bisa melakukan connecting antara keduanya itu sebetulnya pelajaran tasawuf, Bapak Ibu sekalian. Nah ini enggak. Coba kalau Bapak Ibu manasik haji, pernah enggak diajarkan manasik haji itu bicaranya tentang sofistik? Ya, haji itu apa sesungguhnya? Jadi pada umumnya kita dibawa, oh itu batal itu harus dam itu nanti, harus ini nggak boleh sama sekali. Ya, jadi ganti pakaian putih-putih, jadi terlalu formalnya. Padahal itu kan kaya dengan simbol. Bapak Ibu saya yakin pernah baca bukunya Ali Syariati. Walaupun dia Syiah, nah sekarang kan ada fenomena. Tapi kita lihat buku-buku yang seperti itu, penting kita baca. Yang seperti itu ya, bukan hanya itu. Nah, lain rasanya Bapak Ibu kalau kita belajarnya legal formalistik belaka, kering nanti jadinya. Tapi kita harus masuk ke dalam hubungan antara agama yang kita pelajari dengan suara-suara hati kita itu. Harus mix betul. Ya. Terakhir kita baca satu. Nah ini penting nih. Rubbama fataha laka bab at-ta'ah wa ma fataha laka al-bab al-qubul wa rubbama qada 'alaika bid-dambi fa kana sababan fil wusul. Oh. Boleh jadi Allah membukakan pintu ketaatan bagimu, akan tetapi tidak atau belum membuka pintu pengabulan diterimanya ketaatan itu. Dan boleh jadi pula Allah menakdirkanmu berbuat dosa, akan tetapi ternyata dosa itu menjadi penyebab sampainya tujuan engkau kepada Allah. Gimana ini? Kontradiksi kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ibadah tapi melahirkan penolakan. Ada dosa melahirkan penyampaian. Nah, gimana maksudnya? Ini yang perlu kita dalami Bapak Ibu. Yang mana yang pertama dan yang mana yang kedua? Saya jelaskan. Boleh jadi Allah membukakan pintu ketaatan bagimu. Kita sudah salat, sudah seperti ini, lebih dari ini malah salat tahajud dan lain-lain sebagainya. Tetapi tidak membukakan pintu pengabulan ketaatan itu kepada Allah. Masih tetap saja berdosa. Seperti enggak ada efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya.
Ibadah tidak berbanding lurus dengan kebaikan, ketenangan batin ya. Ibadah banyak tapi semakin sembraut juga hati kita kan. Nah, boleh jadi pula Allah menakdirkanmu berbuat dosa, akan tetapi ternyata dosa itu menjadi penyebab sampainya tujuan engkau kepadanya. Dosa kok malah membawa penyampaian diri kepada Tuhan. Tadi ketaatan membawa penolakan terhadap Tuhan. Kalau begitu berdosa aja, jangan melakukan ibadah. Ini salah lagi, lebih salah lagi. Nah, penjelasannya begini. Mungkin ada di sini. Ini ada hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Ini Allah, Nabi bersabda ini. Nabi bersumpah, wallahi, ya, yang jiwaku berada dalam genggaman Tuhan. Andaikan di antara kalian tidak terdapat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dengan kebijaksanaannya Allah akan menggantikan kalian dengan umat baru yang melakukan perbuatan dosa. Lalu mereka memohon ampunnya dan diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah. Ini terkait dengan bait yang pertama tadi. Saya ingatkan, Allah menciptakan manusia bukan berdasarkan keinginan manusia itu apa, tapi berdasarkan pada keinginan Tuhan apa terhadap manusia itu. Kalau kita ditanya, aku mau menciptakan kamu, tujuanmu apa? Apa yang kamu minta? Oh, kami masuk surga semua. Gak ada satupun ditanya mau masuk neraka. Tapi kok buktinya banyak dosa, banyak neraka. Nah, untuk apa? Saya perlu menyampaikan lagi apa yang pernah saya sampaikan hari Rabuan yang kemarin. Karena kalau tidak ada orang yang berdosa, Bapak Ibu sekalian, dan satu-satunya makhluk pendosa itu memang manusia, bukan malaikat, bukan binatang, bukan benda-benda alam raya. Ya, hanya manusia yang berdosa. Kenapa Allah menciptakan makhluk pendosa? Maka itu malaikat itu sepertinya nggak tahu. Protesnya malaikat terhadap Tuhan, kenapa mau menciptakan manusia pendosa? Tidak cukupkah kami semuanya ini adalah pengabdi paling setia, tidak ada satupun berdosa? Dijawab oleh Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Rencana aku hanya aku yang tahu. Ya, tapi belakangan kita tahu, oh ada hikmah. Seandainya tidak ada manusia, maka tidak ada makhluk yang berdosa, maka Tuhan tidak bisa menjadi sempurna. Kenapa? Karena ada paling tidak dua asmaul husnanya tidak aktual dalam dirinya. Allah Maha Penerima Taubat At-Tawwab, Allah Al-Ghafur Maha Pengampun. Bagaimana bisa sempurna Allah sebagai pengampun dan sebagai penerima taubat kalau tidak ada satupun makhluknya yang memfungsikan sifatnya itu? Jadi harus ada pendosa jika Allah ingin disebut sebagai Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Inilah hadisnya. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya kalian seperti malaikat, maka pasti Allah akan menciptakan pendatang baru yang melakukan tugas dosa itu. Dosa itu adalah dirancang Allah agar dirinya tampil seutuhnya seperti dalam Asmaul Husna. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Tidak mungkin ada pencipta tanpa ada ciptaan. Ya. Bagaimana bisa disebut Allah Maha Pemberi kalau nggak ada yang diberi? Bagaimana bisa disebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kalau nggak ada yang dikasihani? Maka Allah menciptakan makhluknya kan. Kalau nggak ada makhluk, maka aktualisasi diri Allah sebagai Al-Khaliq tidak terwujud. Jadi konsekuensi processing dari ahadiyah turun ke wahidiyah. Nah, ini saya tidak pernah jelaskan ini. Nanti satu saat, Bapak. Apa itu ahadiyah, apa itu wahidiyah, kemudian itu apa itu ayan. Tapi tak pernah kita bahas sedikit-sedikit dari Rabuan itu. Tapi belum mendalam. Ya. Penjelasan. Maka hendaknya jangan kita melihat ketaatan dan kemaksiatan itu secara lahiriah dan dalam waktu tertentu saja. Seorang yang nampak ahli ibadah mungkin belum dikabulkan permohonannya karena ibadahnya sebetulnya tidak semata-mata karena Allah.
Siapa yang tahu niat orang itu? Iya kan? Mungkin aktif sekali, panjang rakaat salatnya, isi kepalanya apa waktu dia sujud? Kayak kita aja kan? Kalau main jumlah rakaat sih boleh, tapi kehusyuannya boleh nggak? Belum tentu. Sedangkan seseorang yang jatuh dalam maksiat lalu berhenti melakukannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan menuntunnya menjadi orang yang baik di sisinya. Ya Allah, inilah dosa terakhirku. Ternyata begitu sakitnya dosa ini. Akhirnya lentingannya naik ke atas, melampaui standar tempat jatuhnya tadi. Bola itu kalau jatuh, kadang-kadang lentingannya lebih tinggi ke atas ketimbang tempat jatuhnya. Kita yang setiap hari ngaji di Sunda Kelapa, malah pendosa kemarin dosa besar, melejit ke atas. Kenapa? Karena kedekatan diri dengan Tuhan itu adalah pekerjaan kualitas batin yang sangat sempurna. Orang Indonesia itu kan kurang tantangan. Kenapa? Karena alamnya nikmat. Gak ada musim salju seperti di Amerika sekarang ini. Di sana banyak tantangan, akhirnya kreatif orang itu. Semakin banyak tantangan, semakin kreatif. Nah, atau kita di sini nggak pernah merasakan dosa besar. Ternyata dosa besar itu maha dahsyat, perasaan kita itu sangat tidak tentram. Akhirnya begitu dia berdosa, tergelincir, dan bukan main, istighfarnya, taubatnya, kesadaran dirinya melampaui tempat semula dia jatuh. Inilah yang disebutkan dalam sini. Tapi ini jangan ditiru Bapak Ibu. Jangan ditiru kalau begitu. Kesempatan ini untuk berdosa besar ini. Nanti besok kita taubat, bukan main melampaui teman-teman. Gak bisa. Banyak faktornya. Begitu jatuh ke bawah, jatuh ke dalam lumpur, gak naik-naik, rasain. Nah jadi gak bisa seperti itu. Tapi itu kemungkinan itu ada Bapak. Cuman jangan nekat. Ini penjelasannya ada ini. Saya tanggung ini tidak menjelaskan ini. Ini maksiatu awrasat dullan waqtifaran waftiqaran khairum min ta'atin awratat izzan wastikbaran. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan rasa membutuhkan, jadi menyesalkan ya. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina di hadapan Allah jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan kesombongan. Ada orang sok alim, bukan main, dicium-ciumin tangannya kemana-mana, masanya beludak. Muncul rasa bangga. Aku kan keturunan wali. Iya. Aku kan hebat. Dia bangga di situ. Coba lihat ini kekasih Tuhan. Habis kita salatnya terus banyak ini. Ya, lihat nih Sunda Kelapa, kelasnya lain. Itu sama sekali nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ahli ibadah yang sombong karena ibadahnya itu lebih hina daripada penjahat yang meratapi dosanya. Ingat hadis Nabi, jeritan tobatnya para pendosa lebih disenangi Tuhan ketimbang gemuruh tasbihnya para ulama. Luar biasa ini. Jangan sampai kalau dikaruniakan Allah nanti dengan suatu ketaatan yang sempurna ahli ibadah Bapak Ibu. Hati-hati jangan terjerumus. Ini ada hadisnya. Ada hadis, mana hadisnya?
belum pindah. Tapi begini hadisnya Bapak Ibu sekalian. Ada seorang pelacur, mohon maaf, kata-kata kotor, bukan kata kotor, tapi memang benar kata-kata dewasa lah. Kelanjutan dari ini, ada seorang pelacur, mungkin ingin taubat, dia ingin curhat terhadap seorang syekh mursyid. Begitu sang pelacur itu ngetok pintunya, itu jangan dekat sini. Masa pelacur mau dekat dengan saya ini kan bersih. Ya. Kebetulan Pak Kiai ulama itu dalam riwayat hadis ini, hadis loh Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan, kekasih Tuhan, kemanapun dia pergi, awan hitam selalu menyelimuti, memayungi, panas terik padang pasir itu nggak pernah terasa, karena kemanapun orang ini pergi, di situ dia terlindungi oleh awan. Saking bagusnya ibadahnya, sudah wali, dicoba oleh Tuhan. Tiba-tiba seorang pelacur datang. Saya mau taubat, kira-kira maksudnya seperti itu. Ya, ada apa itu dia tuh mau mendekati tempat ini? Ya nggak tahu, mau curhat kali. Udah. Nanti saya dibikin kotor, nggak boleh tuh. Terus dalam hadis itu disebutkan seolah-olah Allah marah terhadap si orang itu dengan satu hadis bahwa Allah lebih memberikan harga terhadap pelacur yang bertobat ketimbang wali yang angkuh tadi, tidak mau mendekati pelacur karena takut kotor. Itu kan manusia menjijikkan. Saya ini kan ahli ibadah, bahkan diberikan karunia, saya ini wali. Justru dibalik, orang itu adalah penghuni neraka, pelacur itu penghuni surga. Begitu tipisnya perbedaan surga dan neraka di mata Tuhan. Gara-gara kucing tidak dipelihara, tidak diberi, gara-gara kucing dikurung sampai mati, kata Rasulullah, ibu ahli ibadah itu adalah tempatnya di neraka. Gara-gara menolong anjing, maka si penjahat itu tempatnya di surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pelajaran besar buat kita, jangan memandang enteng yang kecil dan jangan membanggakan yang besar, karena tidak ada yang besar kalau yang datang Allah yang Maha Adil. Tidak ada yang kecil kalau yang datang wajah Allah yang Maha Pengasih. Semoga materi kita pada malam ini sangat padat ini, membawa kita lebih arif dalam menjalani kehidupan. Dan sadarlah kita semuanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah gampang memvonis orang lain. Macam-macam, serahkan diri kita pada Allah, serahkan urusannya kepada Allah. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.